Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Ogi. Baik, kali kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan CSN untuk di tahun 2022. Karena banyak teman-teman yang bertanya perihal informasi untuk baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2022. Karena itu di video kali ini khusus kami akan memberikan informasi tersebut. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen CPNS maupun P3K, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Nah, informasi pertama yang kami ambil sumbernya itu dari media jpnn.com yang baru saja menginfokan terkait ada info penting dari Kemenpan RB soal P3K 2022 honorer harus tahu. Nah, ini untuk info P3K dulu teman-teman. Nah, di sini dijelaskan pengadaan calon aparatur sipil negara CSN 2022 akan difokuskan pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Hal itu dipertegas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dalam surat yang dilayangkan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dalam surat tertanggal 22 Oktober 2021 yang menginformasikan tentang pembukaan kembali pengusulan kebutuhan P3K 2022. Disebutkan juga untuk pengusulan kebutuhan CSN 2022 itu fokus pada P3K. Bagaimana kelanjutannya? PLT Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Pak Muhammad Afiraj mengungkapkan proses pengadaan CSN 2022 akan diinfokan setelah proses pengadaan CPNS maupun P3K jabatan fungsional guru dan non-guru selesai dilaksanakan. Tunggu semua seleksi selesai dahulu. Kalau P3K guru kan baru tahap 2 dari 3 tahapan yang akan dilaksanakan. Dia meminta seluruh guru honorer dan honorer teknis administrasi untuk memantau perkembangan informasi di laman resmi maksud kami pemerintah maupun media sosialnya. Jangan sampai terpengaruh dengan surat-surat palsu yang mengatasnamakan Menpan RB Pak Cahyokumolo yang sebenarnya hanya untuk mencari keuntungan pribadi, yang sudah kami infokan di video sebelumnya teman-teman, yang juga di BKN memposting di Twitter resmi BKN itu terkait dengan adanya berita hoax untuk pengangkatan guru honorer kebutuhan ASN tahun 2022. Jadi ini sudah kami infokan sebelumnya. Jadi jangan sampai percaya dengan berita-berita yang sumbernya tidak jelas teman-teman. Jadi bagi rekan-rekan yang akan mengikuti CSN di tahun 2022, rajin-rajin mencek media sosial maupun laman-laman resmi pemerintah terkait dengan untuk pengadaan CSN di tahun 2022. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, di sini kami membaca berita di website resmi Menpan RB teman-teman. Nah, di sini yaitu menpan.go.id yang menginfokan ada artikel terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN 2021 secara umum itu berlangsung tertib dan lancar. Namun di bagian paragraf paling bawah yang berkaitan dengan arah kebijakan untuk tahun 2022, nah tentunya bagi rekan-rekan banyak bertanya apakah CPNS tahun 2022 ini akan dilaksanakan atau disediakan formasinya. Di sini kita lihat arah kebijakan tahun 2022, pandemi COVID-19 telah mengubah pola kerja birokrasi. Teknologi informasi digunakan secara masif. Kondisi ini juga mengubah kebutuhan ASN, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Selain itu, dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi, instansi pemerintah dituntut untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pan RB nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Nah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, itu perlu mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SDM ASN tentunya juga harus mendukung kebijakan tersebut. Untuk itu, kebijakan pengadaan ASN di tahun 2022, pemerintah akan berfokus pada pengadaan P3K, PPPK dengan tetap memprioritaskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi untuk tahun 2022 ini kemungkinan banyak bukan nanti formasi untuk bagian
pendidikan, dan juga kesehatan. Hal ini juga telah diperkuat melalui Surat Menteri Pan-RB nomor B-1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022. Dan ini artikel ini dimuat di website resmi Menpan RB teman-teman, yaitu di menpan.go.id. Dan terkait dengan surat tersebut, di sini kami sudah mendapatkan salinannya untuk surat terkait dengan pengadaan ASN di tahun 2022. Itu memang dijelaskan dalam surat tersebut itu hanya berfokus kepada perekrutan untuk P3K ya. Pengadaan yang di sini paragrafnya teman-teman jelaskan memperhatikan hal tersebut di atas. Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan P3K pada informasi sebagai berikut. Ini tentunya ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah di tempat. Dan salah satu kami ambil contoh lagi di website resmi di BKPSDM Jawa Timur yang sudah mengumumkan terkait dengan pengadaan ASN tahun 2022. Nah, di sini teman-teman yang diposting pada 9 Agustus 2021 yang lalu. Nah, kemudian juga ada pengumumannya dalam bentuk file. Nah, ini filenya teman-teman terkait dengan pengadaan ASN untuk tahun 2022 ini khusus di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan tentunya menindaklanjuti surat Menpan RB yang bernomor B-1161 yang tertanggal 27 Juli 2021 tersebut perihal pengadaan ASN tahun 2022, dan sejalannya terbitnya peraturan Menpan RB nomor 25 tahun 2021, maka di sini di poin nomor 4 teman-teman, 4 dan 5 kita baca. Usulan kebutuhan P3K itu wajib memperhatikan jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun dan rencana alokasi pegawai tahun 2021 yang saat ini masih dalam proses seleksi. Dan khusus bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pengusulan kebutuhan guru merujuk pada data kebutuhan dan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi teman-teman, di tahun 2020 ini betul-betul untuk fokus perekrutan ASN itu di ASN untuk P3K-nya teman-teman. Nah, tentunya untuk CPNS tunggu saja. Nanti kalau seandainya sudah ada pengumuman resmi dari Panselnas apakah akan ada rekrutmen CPNS atau tidak. Namun yang pastinya untuk P3K di tahun 2020 ini cukup besar dibuka terkhusus bagi P3K guru sesuai dengan surat dari Kemenkeu ya. Pada saat webinar untuk penyampaian perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022, di poin surat tersebut itu memang disampaikan bahwasanya formasi untuk P3K khusus untuk guru itu mencapai 758.018 orang, sedangkan untuk P3K non guru tahun 2022 itu mencapai sebanyak 184.239 orang. Nah, sedangkan di materi webinarnya yang kami sudah ambil filenya juga, itu di bagian di sini teman-teman itu ada penjelasan terkait dengan formulasi alokasi dasar ya DAU tahun anggaran 2022. Di bagian bawahnya sesuai data dari Kemenpan RB tahun anggaran 2022 itu tidak ada formasi CPNSD, seluruhnya diarahkan ke P3K. Nah, ini teman-teman terkait untuk rekrutmen ASN di tahun 2022 tentunya. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan informasi terbaru seputar rekrutmen CSN di tahun 2022. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti P3K maupun P3K non guru, selalu rajin mengecek web instansi maupun media sosial setiap instansi terkait dengan pengadaan ASN di tahun 2022 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.